firman-Mu, firman Tuhan Yesus, dan dalamnya berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, berfirman-Mu, benar dan berfirman. Firmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menerangi hamba-Mu. Firmanlah Tuhan, rindu menikmati kata. Berfirmanlah Tuhan, Oh Kudus kami hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, rindu menikmati sabda-Mu, rindu firman Tuhan Yesus, dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menerangi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu, rindu menikmati sabda-Mu. Katakan ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kesempatan kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Yang terutama Tuhan mengumpulkan kami melalui juga Tuhan Agape ini Tuhan, Pes Agape. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pakai Tuhan Ibu Maria menjadi saluran berkat untuk kami semua. Tadi kami sudah mendengarkan juga kesaksian begitu indah, pujian begitu indah. Tapi kami mau merendahkan hati kami Tuhan, supaya kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarin firman menjadikan rema dalam kehidupan kami juga Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dan bisa kami melakukan apapun yang kami lakukan, biarin kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap juga Tuhan juga menyampaikannya. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk hormat dan puji. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebenarnya firman Tuhan memang adalah, kalau kami di gereja kami adalah Injil adalah keselamatan bagi setiap orang. Ya, Injil adalah keselamatan bagi setiap orang. Dan misinya adalah di gereja kami adalah melayanin bukan untuk dilayanin. Ibu Maria melayanin bukan untuk dilayanin. Puji Tuhan. Tetapi ini ya. Nah, saya memperkenalkan nama saya. Nama saya 3 huruf aja, Boy. Pakai KW Rarang. Ya, kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan begitu baik. Saya sebetulnya agak serak-serak basah. Ya, kalau nyanyi kayaknya
kurang tertarik. Ditarik lagi, waduh bisa ini. Baik, biasanya kayak khotbah menggebu-gebu, tapi biarinlah ini. Baik, hari ini kita menyampaikan tentang satu ayat saja, kita pelajarin dan kita simak. Ya, kita simak, kita lakukan, kita teliti. Kan sebelum kita belanja dan sebelum kita membeli itu teliti dulu. Ya, betul lah. Kalau teliti artinya baik. Baik itu artinya yang sesuai dengan kehendak kita. Di sini Mika 6 ayat 8. Kalau ada Alkitab boleh, kalau pakai ini boleh. Di sini dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita belajar hari ini kerendahan hati. Rendah hati itu tidak gampang loh. Rendah hati itu muncul di dalam kebaikan kita dulu. Baru ada rendah hati. Kalau Cynthia ini, kalau kita tidak rendah hati, kita tidak Kyonghi. Iya. Ampaunya mana? Nah itu kan. Ya, kita terang-terangan aja jelaskan. Ini kita bicara dunia loh, bukan bicara sorga loh. Bicara sorga iman. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kerendahan hati itu Allah bukan menentukan, ditentukan oleh Allah sendiri. Supaya kita belajar kerendahan hati untuk menyampaikan apa di dalam sesama kita. Betul lah. Kalau kita tidak ada kerendahan hati, siapapun ribut. Siapa lu? Gua tahu siapa. Dia pakai program-program STT lah. Dia pakai program-program SMA dan semuanya dah. Tetapi Tuhan melakukan sederhana saja untuk memberikan supaya kita belajar. Contoh, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah untuk memelihara itu Taman Eden. Setuju apa enggak? Waduh, kayaknya ngeliat saya nih. Pulang awas loh, si Petruk. Ya. Adam dan Hawa itu programnya apa? Cuman hanya rendah hati, saling menyapa dan saling menegur sama Hawa. Dan Hawa juga demikian. Dan sampai binatang-binatang pun saling menyapa. Tidak ada pencenderaan, tidak ada persekusi, dan tidak ada menerkam pada waktu itu. Kenapa sekarang udah bisa? Dan setiap orang tidak mau belajar rendah hati. Kerendahan hati itu menunjukkan satu, bukan titik, tapi menyatakan sikap hidup kita. Amin. Iya. Saya pikir kalau kita tidak ada rendah hati, kita tidak mau datang kemari. Apa nih? Ya. Tetapi kerendahan hati itu mengungkapkan. Tadi kan dikatakan yel-yel. Apa tuh di yel-yelnya tuh? Kata apa? Ayo. Di akhir zaman. Kuat dan roboh. Siap dan kuat roboh. Ini. Robot ya. Robot. Iya. Robots. Ya. Ya. Ya, ini kita memasuk Kanaan ya. Ya. Ya, maklumlah, saya baru di sini. Terima kasih, Pak. Ya, kalau kita kan baru kenal kan tahu sendiri. Baru kenal kan kita ini. Tapi kalau sudah kenal, nah kita ya masalah. Saya bersama istri saya Yohana yang selalu setia, dan saya dengan cucu saya 2. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini tentang kerendahan hati kita kupas ini adalah mengungkapkan satu. Diberitahukan, saya berulang-ulang nih. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan menuntut bukan selebihnya apapun yang ada dalam hidup kita. Tapi dengan kebaikan saja Tuhan mau. Bukan finansial yang Tuhan itu segala-galanya kaya. Tapi Tuhan mau kita belajar dengan kebaikan itu. Kalau kebaikan itu sesama kita dan saling juga Tuhan menyapa, saya percaya dunia ini tidak akan perang. Dan dunia ini akan baik semuanya.
Dan satu negara kalau kerendahan hati semua, saya pikir ekonomi kita pasti tidak murat-marit. Dan semua saling membantu. Judul hari ini adalah apa? Judul hari ini adalah, saya sudah catat, karena hendaklah hatimu adalah rendah hati. Karena hatimu adalah rendah hati. Saya tidak mau jauh-jauh. Rendah hati itu ungkapan kasih daripada Allah. Kasih dari sorga. Kan ada pujian kan? Kasih dari surga, kasih. Dari kasih itu yang mengungkapkan satu hal untuk supaya kita belajar menyikapi tentang kesederhanaan ini. Kebaikan itu tentu ada kesetiaan. Waktu kita kebaikan kita tampilkan itu ada kesetiaan. Kesetiaan itu melakukan apa yang betul, apa yang Tuhan mau untuk kita belajar. Seperti sekarang ini, saya melihat kalau Natal maupun Hari Raya, itu banyak selalu salam-salaman. Apalagi yang udah jealous, udah nggak bicara kan, dan sehingga saling tidak menyapa. Judulnya haruslah rendah hati. Nah, mengungkapkan rendah hati sini, saya menulis di sini adalah apa? Kerendahan hati adalah sesuatu yang baik yang harus diwujudkan. Terutama apa? Terutama oleh sikap kita yang sebagai sudah kenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan. Kalau belum kenal Tuhan, masih sikap kita tidak rendah hati, saya mau bertanya, apakah orang sudah benar apa belum? Halo? Belum. Justru itu benar itu adalah apa? Kerendahan hati dulu. Kita menyingkapkan kerendahan hati. Saya tidak mau jauh-jauh khotbah saya. Kerendahan hati itu mendisiplinkan kita. Memberikan juga Tuhan satu sikap yota supaya kita belajar kesederhanaan. Dalam kesederhanaan ini nggak gampang. Dalam kebaikan itu ada kesetiaan. Kesetiaan itu melakukan suatu tindakan realita supaya kita melihat, oh Yerusalem, oh Yerusalem. Kan ada kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Iya. Saya lihat bapak-bapak nggak mau ke Yerusalem nih kayaknya. Kayak tegang ya hari ini ya. Jangan takut, Kampung Tengah nanti ada di sini. Oke, mau apa juga boleh lah ada. Pendekan diberkatin. Namanya The Boy. Iya, Boy. 3 huruf. Ya, tahu ya kalau katakan kalau nggak salah Ali Topan kan, bye bye. Iya. Ya, di sini. Nah, kalau kita melihat itu apa sih dia baik itu adalah Ibrani Tov. Tov itu artinya indah. Memberikan keindahan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman, di tengah-tengah suami, di tengah-tengah istri, dan semua. Terakhir, kalau tidak ada kerendahan hati, semua pasti bubar. Yang kita harus belajar kebaikan dulu, kesetiaan dulu. Kebaikan itu kita pelajarin, artinya kita lakukan melalui firman Tuhan yang sederhana. Firman mengungkapkan satu kedisiplinan supaya apa? Supaya kerendahan hati itu ditampilkan dimanapun saja kamu berada. Kita jadi hamba Tuhan, kita harus belajar kerendahan hati. Kita belajar juga kalau hamba Tuhan itu pokoknya melakukan lebih daripada jemaat. Betul apa enggak? Amin. Ini hamba Tuhan nggak ada kayak di sini ya. Saya ngeri-ngeri sedap nih. Kalau saya ini, iya ngeri-ngeri sedap nih. You bicara apa nih? Apa yang bicara nih? Apa nih? Iya, saya tahu udah semuanya. Tetapi hamba Tuhan baik-baik semua. Iya, di sini maupun di. Tapi inilah yang menjadikan satu ungkapan. Nah, kedua di sini dikatakan apa? Kerendahan hati itu sejajar dengan keadilan dan kesetiaan dan seruan Tuhan tentang
kehidupan kita. Tentang kehidupan kita. Seruan, berseru, artinya menyampaikan kepada para nabi supaya disiplin kehidupan kita melalui rasul-rasulnya. Ini. Melalui firman-Nya. Firman-Nya memberikan satu rekomendasi supaya kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apalagi saat ini kita lihat, kita nggak tahu waktu pemilihan presiden kan, iya, ada nomor 3, nomor 1, nomor 2. Kan kita sama-sama hamba Tuhan. Pak Pendeta, mau nomor berapa? Nomor 10. Loh, kok 10 tambah ini? Iya, 10 perintah Tuhan. Iya, saya bilangin, 10 perintah Tuhan. Oh, iya kok banyak sekali ya, kata. Iya, 1-2 kalah, saya bilangin. Akhirnya 2 terjadi. Iya, ya banyak di Manado tuh 2 semua sekarang. Nah, tadi 3 kan, dia beralih ke 2. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya lihat kita banyak doa. Begitu kami orang sudah pemilihan, kita jemaat ada berapa orang, kita doa untuk bangsa Indonesia yang sudah melakukan, yang sudah pemilihan umum, supaya tidak ada kekacauan. Dan nah, akhirnya ya puji Tuhan, sekarang ini ending. Tapi nggak tahu ya tanggal 24 nanti. Tapi kita percaya, apalagi PES AGFS ini yang berdoa terus-menerus, kita semakin mantap. Dan saya juga sangat bersyukur bisa kumpul di sini sama Ibu Maria bisa nyampaikan, Pak, mau Pak ini? Ya mau saya, walaupun saya ini serak-serak basah. Ya, serak-serak basah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan gitu baik. Nah, kalau demikian apa sih sebetulnya kalau misalnya demikian? Bangsa Israel keras tengkuk. Tapi bangsa Israel, dia melakukan baik, sebetulnya baik. Sebetulnya baik. Kesetiaan lebih daripada kita. Sampai dia tembok aja ditunduk-tunduk begini. Betul. Untung kita nggak tundukin tembok loh. Iya, tembok ratapan. Tapi puji Tuhan. Tapi dia tidak ada kerendahan hati. Kerendahan itu menyampaikan apa? Sikap hidup kita. Kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia mati untuk kami dan dia bangkit untuk kami. Nah itu belum terjadi. Belum terjadi. Tetapi belakangan ini sudah hampir-hampir. Ya, saya pernah bicara tentang sama tour guide, tapi orang Palestina. Nah itu Gibet yang bawa, saya bicara dengan beliau. Beliau pintar bahasa Indonesia. Dia bilang apa? Abuna, saya melihat Indonesia paling banyak ke Israel. Tapi semua orang-orang Eropa agak kurang. Kenapa tuh? Berarti Indonesia keren. Indo keren. Walaupun kita dikucilkan atau di stop ibadah, tapi tetap kita berjalan terus. Oh Yerusalem baru. Gitu. Nah, dia katakan memang puji Tuhan. Setelah itu dia katakan, kapan mau pergi? Ya nanti aja saya bilang. Karena waktu itu Gibet itu dia takut benar perang, tidak jadi, ya saya juga tidak jadi. Saya siapa? Orang pendeta dari kampung, kan Gibet kan kota. Iya. Nah, tapi puji Tuhan, nah, Gibet itu kadang-kadang kami bicara, ngobrol-ngobrol dulu. Tapi sekarang Pak Eraktus juga kita ini. Tapi puji Tuhan. Baik, kita kembali lagi bahwa bagaimana sih sikap kita melalui kehidupan kita sebagai di tengah-tengah orang percaya. Dikatakanlah hendaklah kamu selalu rendah hati, yang lemah lembut. Kata Filipi 4 ayat 2. Lemah lembut itu artinya apa? Rendah hati itu lemah lembut itu artinya lemah gemulai. Tahu kalau ibu-ibu jalannya lemah gemulai, tahu Pak jalannya? Ah, kayak gitu. Tapi kalau lelaki kalau jalan gitu bences. Iya. Pak Pendi jangan begitu Pak Pendi. Iya. Tadi itu. Saya kadang-kadang ada ke pagi betul. So kita kobar begitu ya Jo. Iya. Kita nyenangin hati-hati tante-tante dan oma-oma. Iya, gitu.
Ya. Nah, disinilah lemah lembut itu memberikan satu dampak. Pengenalan akan kepribadian kasih Kristus dalam hidup kita. Beda loh. Kita jalan begini, gitu kan? Karena gini loh, kebiasaan itu memang selalu mengikuti kita. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kata firman Tuhan Mazmur 23 kan sekian ya. Tetapi justru itu kalau kita sudah diubah dan kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan kita diubah oleh kuasa Roh Kudus, kita menampilkan beda. Beda. Kenapa kita ada perseteruan? Kenapa kita ada ini? Coba, saya percaya. Sekarang ini jangan mau dengerin siapa-siapa. Dengerinlah pribadi kita bersama Tuhan. Dengerinlah yang benar-benar sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan. Sebab gini loh, di Polres ini, saya dibilang pendeta abal-abal. Asik ya? Iya benar. Pak Pendeta Boy, itu abal-abal. Wih, abal-abal. Iya, ada orang. Tapi puji Tuhan, ini satu secret ya, karena di sini nggak ada orangnya. Ya. Nah, terus saya katakan gini, Bung, dia kenal saya. Dia kenal, tapi saya kenal dia. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal sama sekali. Baik, kita 10 orang kan. Di pasar hampir mau dibunuh. Di pasar hampir dibunuh. Di ujungnya apa? Di pasar yang dibunuh. Itu loh pembicaraan orang. Sikap. Hari ini kita belajar untuk kerendahan hati. Kerendahan hati itu dimiliki oleh orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Dan tidak neko-neko apapun juga Tuhan dia pikirkan. Pendekannya Tuhan Yesus begitu baik. Apalagi saya, Tuhan gitu baik. Saya tidak punya keyboard, akhirnya datang keyboard. Saya nggak mau bicara satu orang. Ada speaker aktif, ada. Dan sampai persekutuan saya sampai direnovasi. Tapi puji Tuhan. Pokoknya datang setia dengan Tuhan. Tuhan mau kita setia. Kalau datang dengan setia dan dengan rendah hati, Tuhan akan menyikapi. Ketinggian hati itu akan membuat kecongkakan kita. Benar. Nggak dapat apa-apa, nol. Betul saya bilangin. Kalau anak sekolah, cucu saya bilang, kamu mau TK terus, nggak mau katanya. Pokoknya kelas 1, kelas 2. Sama. Kenapa kita bisa? Nah saya bilangin, belajarlah kata setia ini. Belajarlah kerendahan hati. Untuk mengungkapkan apa ya. Jangan kita bilang pinter. No. Di hadapan Tuhan tidak ada yang pinter. Tapi Tuhan akan pakai kita untuk kepintarannya. Amin. Tuhan pakai kita loh. Bukan kita yang pinter loh. Betul. Percuma kita SSS, MTH dan isi semua itu. Kalau kita tidak ada hati kita. Untuk memberikan satu dampak yang positif. Coba rendah hati. Saya belajar dari Ibu Maria. Ya maaf ya, saya pakai ya Bu. Dikit ya, dan Yesus ampun ini. Ya, rendah hati. Ya. Kamu punya ini ya? Punya Alkitab Pak? Boleh Bu. 5 ya. Untuk orang-orang ya boleh, nggak apa-apa. Mau kasih berapa juga 5 boleh. Pokoknya yang datang saya kasih pakai cap stempel saya. Ya PSDI. Haleluya. Nggak untuk dijual. Iya. Itu puji Tuhan. Cuman ini loh, yang saya ini nggak ada orangnya sini ya. Kadang-kadang kan ada beras nih, kan ada 1 kilo, 2 kilo kan, 3 kilo kan gitu. Dia bilang, Pak Pendeta nyatut beras katanya. Biasa orang kasih 5 kilo, ini dikasih 2 kilo. Coba bayangin. Ampun. Itu loh, saya bilang loh, itulah manusia. Tidak ada belajar untuk rendah hati. Kita belajarlah untuk ini. Dan sehingga kita bisa mencapai apa yang tujuan kita dalam hidup kita. Nah, kita lakukan apa yang ini? Coba kita lihat lagi ayatnya. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan dan terdapat dalam Kristus Yesus. Itu dalam kerendahan hati.
Nah, kalau kita melihat lagi yang walaupun rupa Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebab sebagai miliknya harus dipertahankan. Jadi dengan kata lagi Yesus itu sebetulnya dia adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Dan tetapi dia menanggalkan kealahannya sehingga mengambil rupa manusia. Sehingga bisa bekerja sama dengan kita. Nah, disinilah kita belajar untuk rupa daripada Yesus Kristus. Kita ambil, kita belajar, kita setia. Tanya istri saya, kalau dulu, waduh sombongnya bukan main saya. Ini ada istri saya. Kerjanya dolong Rory saya. Tahu dong, saya nggak malu-malu. Kesaksian juga. Dari Gajah Mada ke Harko. Kabel, tahu gak? Jenderal kabel. Udah begitu, kalau makan, maunya apa? Udah kere, maunya ayam. Iya tuh tanya nih saya. Dulu gitu. Ayam. Gajinya berapa kuli? Diketawain kan? Kuli berapa sih hitungnya? 1, 2, 3, 4, 10 paling ya. Nggak ada yang rantakan gitu. Tapi itulah. Tapi kita belajar. Belajar. Kata rendah hati. Siapa mau rendah hati di sini? Halo? Bapak Ibu? Ya. Ayo kanan kiri, ayo kamu harus rendah hati. Iya, ayo. Iya, rendah hati ya. Ya, supaya jangan ini ya. Ya biarin orang mau ngomong apa nggak apa-apa. Yang penting lihat buahnya nanti. Kan kita buahnya. Betul lah. Kalau saya nanam pohon mangga di rumah, Ibu Maria datang dan Pak Pendi datang dan semua datang hamba-hamba Tuhan. Mangganya habis kan? Tapi besok lagi tahun depan ada mangga lagi yang manis. Apalagi Pak Lukas. Iya, dari jauh-jauh. Saya dari Paris nih. Paris apa Paris ya? Iya, untung saya nggak ada kapal terbang loh. Iya. Paris indah saya. Ya, tapi puji Tuhan yang jauh Tuhan memberkati itu. Biarin firman Tuhan saya tidak menyampaikan ini karena saya punya ini ya. Tapi puji Tuhan, biarin tetap setia. Apapun yang terjadi, lakukan. Apapun terjadi nih, misalnya terjadi nih sesuatu, biarin. Tutup ini kita ini. Pokoknya maju terus, ya. Pasti percaya Tuhan akan pakai kita. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan pakai kita, kembali lagi kita jangan sombong. Kita serendah hati. Ya, belajar rendah hati. Ya, rendah hati untuk ini. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah cukup Tuhan Yesus. Walaupun menerangkan, walaupun renungan singkat ini Tuhan, hamba juga sedang kurang enak. Pegang boleh berhasil. Juga Tuhan kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami juga Tuhan, apa yang kami raih dan kami juga pegang juga Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Sehingga kami bukan turun tapi kami naik Tuhan. Karena kasih Tuhan mendampingi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan juga Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Berikan kesehatannya juga Tuhan. Berikan juga jemaat-Mu Tuhan. Seperti kayak jemaat kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat kami oma-oma Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Biarin Tuhan jemaat kami boleh juga Tuhan. Mereka juga Tuhan boleh tetap setia Tuhan. Sehingga dia melihat anak cucunya tidak meminta-minta. Dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan atas ibadah ini Tuhan, fellowship ini Tuhan. Biarin fellowship ini terus menerus Tuhan, selagi kami bernapas Tuhan, selagi kami juga Tuhan melakukan apa yang juga Tuhan sesuai dengan Tuhan, juga panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Atas nama kami, terima kasih Tuhan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atas nama Yesus Kristus. Haleluya. Siapa orang katakan amin. Amin. Ya, silakan. Ya. Haleluya. Saudara, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Saya mengucap syukur semuanya sudah hadir di tempat ini di luar prediksi saya. Yang datang banyak. Haleluya ya.
Puji nama Tuhan. Ini kita merayakan Imlek. Memang katanya naga emas ya. Tapi kita balikan sebagai anak Tuhan. Biarlah ini menjadi tahun keemasan bagi setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi tahun keemasan itu apa sih? Dimana jangan berharap emas itu mahal, emas itu indah, emas itu tak ternilai gitu ya. Ada yang punya emas, ada yang nggak punya ya. Tetapi Tuhan mencari emas-emas yang dimurnikan ya di dalam Amin. kehidupan kita, sehingga kita boleh dididik, diuji, dihajar, diperbaiki, digembleng lagi ya, seperti tentara Tuhan, pasukan Tuhan ya. Bukan berarti tahun ini tanpa ujian, tanpa masalah ya. Tapi saya percaya akan lebih banyak lagi. Tetapi percayalah di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan ya. Saya juga ada sedikit kesaksian. Saya seminggu 2 minggu ini biasa saya tiap hari ada gabungan doa ya dengan beberapa rekan dari berbagai tempat. Tapi 2 minggu ini saya off dulu. Kenapa saudara? Itu mata suami saya di sebelah kiri glaukoma. Sebelah kanannya juga mulai. Jadi operasi kemarin, jadi dua-duanya buta saudara. Jadi saya sebagai istri ya harus kita melayani keluarga dulu ya. Maksudnya jangan sampai kita pelayanan tetapi kita keluarga tidak kita urus gitu kan. Ya saya sedih ada, tapi kuat hati juga, Tuhan kuatkan. Mandi saya mandiin, makan saya suapin, terus juga obat apa-apa saya atur gitu kan. Ke dokter kemana saya yang bawa dia gitu ya. Tetapi di balik itu semua ada sukacita juga, dibawa enjoy aja gitu loh, dibawa jangan beban itu ya, masalah itu jangan dibawa tuh membebani, membuat kita roh kita tuh makin ciut, sedih gitu ya. Tetapi ayo ambil kekuatan Tuhan, ambil roh yang perkasa, sukacita di balik semuanya itu ada maksud Tuhan. Amin. Suami saya bilang nanti kalau aku sembuh, aku bernazar mau melayani bersama saya. Amin. Padahal saya yakin dia nggak tahu arti kata nazar itu. Saya juga heran, kok dia bisa bilang saya bernazar. Dia kan Kristennya masih bayi gitu ya, Kristen KTP gitu kan. Kok bisa ngerti arti bernazar ya. Tetapi saya terus mendoa. Saya percaya juga saudara-saudara terus juga dukung dalam doa ya. Saya mengucap syukur. Kemarin 2 hari lalu sudah agak bisa lihat yang mata kanan gitu ya. Bisa kelihatan kepala cucu. Bisa lihat baju saya pakai baju warna apa. Sebelumnya kadang gelap-gelap gitu. Kadang di bawah sukacita juga. Ayo Pi, kiri, kanan, mundur. Suami saya jadi kayak mobil, saudara saya jadi kayak tukang parkir. Itu belah sini meja, awas. Ya maju. Ayo, bantalnya mana bantalnya? Maju lagi. Jadi saya ketawa ngakak, cucu ketawa ngakak, suami saya ketawa ngakak gitu, saudara. Jadi di balik masalah, di balik penderitaan, di balik kesedihan, ada sukacita juga aneh gitu, ada ketawanya juga ya. Jadi saya ya udah maju terus aja ya. Seperti tadi yel-yel kita nih, siap gak siap, waktunya siap terus ya. Siap, kuatkan roh kita, kuatkan hati kita, terobos. Pasti ada pemulihan, pembalikan keadaan. Di balik masalah ada kemuliaan ya. Di balik penderitaan ada hal yang Tuhan proses, Tuhan bentuk ya. Terus saya juga diingatkan Tuhan, hari ini kita akan bagikan ini ya, uang emas ya. Coba tolong dibagikan satu persatu. Kita bangkit berdiri ya, kita angkat ya. Emas ini berbicara kemuliaan Tuhan. Emas ini di dalamnya coklat, berbicara kemanisan Tuhan ya. Dan kita percaya emas ini murni karena ada pembakaran, karena ada proses. Dan kita jangan takut untuk proses, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan bentrokan sana sini. Seperti Pak Boy bilang, kita tetap rendah hati aja ya, tetap mengampuni, mengasihi.
Dan kita percaya ke depannya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Ya, sambil dibagikan kita naikkan pujian, Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara, di runtuhan. Dialah nama Tuhan, digelarkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Nyanyikan, Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja penguasa, kuasa di udara, di runtuhan. Dialah nama Tuhan, ditegakkan cara, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari kita sembah Dia. Uralabaya sekalabaya labaya labaya sekerere. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kita lalamu. Kita lalamu. Turunlah pengurapan yang baru bagi kami. Turunlah pengurapan Roh Kudus. Jamah-jamah setiap hari Tuhan. Jamah setiap kami. Jangan ada satu pun yang kau lewati Tuhan. Di tengah-tengah pengurapan-Mu, di tengah-tengah hadirat-Mu, kami minta Tuhan, lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang nama Yesus. Jamah-jamah setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Jamah-jamah Tuhan, jangan ada satu pun Bapa yang berlalu. Berapa-Mu, akhirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah menjamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus, halalabu, halalabu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan, Kau kuatkan, yang berkuasa di bumi dan di surga. Yes, yes, angkat tanganmu, angkat hatimu. Yes, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau berkenan hadir pada hari ini. Di alam roh Engkau berkeliling di tempat ini. Di alam roh Engkau menjamah setiap kami. Di alam roh Engkau terus Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Engkau menyelidiki setiap kedalamannya. Apakah benar-benar kami mencintai Tuhan lebih dari segala apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami? Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kami jauh dari-Mu Bapa. Kesesakan kah, masalah kah, penderitaan kah, kelimpahan kah, kemewahan kah, semuanya tidak bisa Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau menjadi kekasih bagi kami Bapa. Engkau yang menjadi terutama, yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat koin emas di hadapan Bapa. Bapa, pada saat kami melihat koin ini Bapa, ada satu masa-masa keemasan di depan kami. Ada masa-masa pembalikan keadaan ada di depan kami, di mana Tuhan memurnikan iman kami, di mana Tuhan terus memproses kami, membakar kami, sehingga kotoran-kotoran hati kami keluar semuanya, sehingga kedagingan kami dikerat, sehingga apa yang menjauhkan kami daripadamu mulai hari ini didekatkan dengan cinta akan Tuhan. Pada saat kami angkat, kami mengingat bahwa Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah dimurnikan Bapa, Kau mati di atas kayu salib, Kau menyelesaikan semua tugas-tugas pelayanan-Mu, dan kami juga menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kami, menjadi emas yang terus semakin dimurnikan, berkilau dalam pemandangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami boleh makan coklat ini menjadi kemanisan bagi nama Yesus. Mari saudara kita buka, kita makan. Karena percaya di balik emas ada didikan Tuhan, ada proses Tuhan.
tapi di dalamnya ada kemanisan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Amin. betapa manisnya Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar hidup kami boleh membawa kemanisan Tuhan. Hidup kami boleh mencerminkan kasih Tuhan. Hidup kami boleh membawa gambar diri Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuramata syekaramanamaya syekededededede. Mari Roh Kudus, teruslah Engkau beracara Bapa. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan pemikiran kami, kedagingan kami. Tapi kami berjalan di dalam roh-Mu, tuntunanmu, arahanmu. Mulai hari ini Bapa, kami boleh lebih lagi peka mendengar suara Tuhan. Kami boleh lebih lagi taat dan setia sampai garis akhir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Menyala-nyala